Baik, saya akan menjelaskan tahapan perkembangan pada hewan mamalia. Secara umum, pola pertumbuhan dan perkembangan yang dialami makhluk hidup, termasuk mamalia, tidak jauh berbeda antara satu dan lainnya, di mana diawali dengan terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Demikian dengan pola pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Fase embrionik. Fase embrionik merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada zigot hingga embrio. Selanjutnya, terjadi pembelahan zigot atau 2N menjadi embrio yang disebut dengan embriogenesis. Kutub zigot terdiri atas dua, yaitu kutub animal dan kutub vegetal, di mana banyaknya kuning telur pada kutub yang akan memengaruhi kecepatan pembelahan karena proses pembelahan yang terhalangi. Contohnya pada katak, kuning telur lebih banyak di bagian kutub vegetal. Fase embrionik sendiri terbagi menjadi beberapa tahap yang meliputi pembelahan sel, blastulasi, gastrulasi, diferensial, serta organonesis. Yang pertama adalah pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan proses pembelahan berdasarkan pola pembelahan kutub pada zigot. Pada pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan sempurna adalah pembelahan yang membaginya, contohnya pada bulu babi dan katak, serta pembelahan tidak sempurna adalah pembelahan yang tidak membagi, contohnya pada manusia dan ayam. Yang kedua, blastulasi. Proses setelah pembelahan sel menghasilkan banyak sel yang berukuran kecil, disebut dengan blastomer, dan terus melakukan pembelahan mitosis secara terus-menerus membentuk sebuah rongga blastosol yang berisi cairan yang disebut dengan blastula. Yang ketiga adalah gastrulasi. Blastosol pada embrio mulai menghilang sebagai akibat dari proses diferensiasi. Pembelahan pada kutub fungsional terjadi dengan cepat sehingga terbentuk lekukan ke arah dalam atau invaginasi pada sel kutub negatif. Invaginasi ini akan membentuk dua lapisan pada sel, yaitu lapisan dalam atau endoderm dan lapisan luar atau ektoderm. Mengintip tempat fase pertumbuhan bakteri apa saja, di antara kedua lapisan ini terdapat lapisan mesoderm yang merupakan hasil dari diferensial endoderm terhadap terbentuknya tiga lapisan embrionik, yaitu gastrulasi. Yang pertama, morfogenesis. Pertumbuhan dan perkembangan hewan yang satu ini diawali dengan perubahan bentuk-bentuk sel yang bermigrasi pada saat gastrulasi. Terbentuk sel-sel baru dan pergerakan jaringan. Kedua, diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi dan spesialisasi terjadi diferensiasi struktur dan fungsi sel yang kemudian dikendalikan oleh gen sebagai faktor internal hederitas. Yang ketiga, imbas embrionik. Imbas embrionik terjadi saat sel-sel yang berdekatan memengaruhi diferensiasi sel sebelahnya, bukan hanya memengaruhi dari gen saja. Contohnya dalam perkembangan mata lapisan ektoderm, mesoderm, dan neuroektoderm yang membantu dalam pembentukan mata. Keempat, organonesis. Organonesis adalah proses pembentukan organ dari turunan ketiga lapisan embrionik. Selanjutnya, pada fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dari makhluk hidup yang setelah dilahirkan atau telah menetas menuju ke masa individu hingga sempurna. Adapun tahap pasca embrionik pada hewan mamalia meliputi regenerasi atau perbaikan sel jaringan atau bagian tubuh yang rusak, mati, ataupun hilang. Perbaikan ini dikendalikan oleh sel-sel yang belum terdiferensiasi dalam tubuh. Terima kasih.